Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semua. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Susi untuk pembelajaran fisika di kelas 10 IPA, IPA 1 sampai IPA 6 ya. Dengan dinamika gerak lurus part 2 lanjutan materi yang kemarin. Sekarang pada part 1 kemarin udah tuh. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sekarang kita lanjut dengan penerapan hukum 2 Newton. Penerapan hukum 2 Newton di sini yang akan kalian pelajari ada 4. Pada lift atau eskavator, bukan eskalator ya, eskavator. Pada katrol, pada bidang datar, pada bidang miring. Nah, nanti akan Ibu selipkan langsung dengan penerapan dengan gaya gesekannya. Oke, yang pertama pada lift, perhatikan gambar. Ini pada lift itu nanti dapat dibedakan atas 3. Saat lift diam, bagaimana penerapan hukum 2 Newtonnya di situ? Saat lift bergerak ke atas, bagaimana penerapan hukum 2 Newtonnya di situ? Saat lift bergerak turun, bagaimana pula? Secara logika, saat lift bergerak ke atas, berat kita itu akan semakin besar atau semakin berat atau semakin ringan. Atau saat lift bergerak turun. Nah, nanti akan bisa terjawab setelah mempelajari bab ini. Sekarang, saat lift diam, ingat, semua judul sesuai dengan judulnya tadi, itu adalah penerapan hukum 2 Newton. Nah, Ananda semua harus ingat kembali, hukum 2 Newton itu apa sih persamaannya? Persamaan hukum 2 Newton kemarin adalah sigma F sama dengan M kali A. Ingat, sigma F di sini resultan atau jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatan. Karena liftnya diam, tentu tidak ada kecepatan. Kalau kecepatannya tidak ada, maka percepatannya juga sama dengan 0. Maka persamaan ini sigma Fy sama dengan M kali A. Bu, kenapa jadinya gayanya pada sumbu Y? Karena kan lift bergerak naik dan turun, dia bekerja pada sumbu Y. Nah, sama dengan M kali A. Jumlahkan seluruh gaya yang bekerja pada benda. Nah, lift ini kan bendanya di dalam kita nih, orang atau manusia. Anggaplah ada orang di dalam nih. Gaya-gaya yang bekerja pada orang yang ada di dalam lift ini adalah gaya berat, arahnya ke bawah. Gaya normal, tegak lurus bidang, arahnya ke atas, bidangnya ini ya. Jadi, ini. Maka, kita anggap aja yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, kalau ke atas positif, ke bawah negatif, berarti gaya normalnya ke atas. Kita anggap positif, berarti itu N. Gaya beratnya ke bawah, karena negatif, berarti dikurang W. Ingat ya, N dikurang W itu sama dengan jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda. Sama dengan M, karena percepatannya sama dengan 0, maka dikali 0. N kurang W sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan, N sama dengan W. N sama dengan M kali G, karena W itu sama dengan massa benda dikali gravitasi. Nah, itu saat lift dalam keadaan diam. Jadi, gaya berat kita akan sama besarnya dengan gaya normal. Bagaimana dengan lift bergerak ke atas? Ibu kasih solusi untuk memudahkan. Kalau lift itu bergerak ke atas, berarti percepatannya tentu ke atas. Kita buat kesepakatan kemana arah benda bergerak itu nilai gayanya yang searah dengan percepatan benda, gayanya bernilai positif. Yang berlawanan arah dengan percepatan benda, kita bikin tandanya negatif. Untuk memudahkan. Ingat, benda bergerak ke atas atau lift bergerak ke atas, berarti percepatannya arahnya ke atas. Ingat nih, yang sama arah panahnya ke atas siapa? Dengan A ini sama dengan siapa? N kan? Berarti N di sini kita beri tanda positif. Gaya berat arahnya ke bawah, berlawanan dengan percepatan benda. Maka W kita beri tanda negatif. Balik lagi tadi. Nih, kan udah Ibu jelaskan di sini nih. Nah, namanya aja penerapan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A.
F di sini tentu sumbu Y ya. Gaya-gaya yang bekerja, seluruh gaya yang bekerja pada benda adalah gaya normal dan gaya berat. Kenapa gaya normal positif? Karena searah dengan percepatan, maka N kurang W. W-nya kenapa negatif? Karena berlawanan arah dengan percepatan, maka dikurang W sama dengan M kali A. Apakah percepatannya di sini juga sama dengan 0? Tentu tidak, karena benda bergerak ke atas. Kalau dia ada bergerak ke atas, berarti dia mengalami perubahan kecepatan. Dari awalnya diam, memiliki kecepatannya berapa meter per sekon, sehingga terbentuk itu yang namanya percepatan. Boleh juga, kalau mau ditambahkan persamaan ini, boleh juga kalian tuliskan, berarti di sini boleh juga ditulis N dikurang W itu kan sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G sama dengan M kali A. M kali A. Itu ya. Nah, ini persamaan jika lift bergerak ke atas. M di sini massa benda, A di sini adalah percepatan, sementara N adalah gaya normal. Nah, ini tadi kan jika lift bergerak ke atas. Sekarang bagaimana jika lift bergerak ke bawah? Nah, sama aja dengan tadi. Jika lift bergerak ke bawah, berarti percepatannya arahnya ke bawah. Gaya berat, siapa gaya yang arahnya searah dengan percepatan sekarang? Gaya berat arahnya ke bawah. Maka sekarang yang kita anggap positif itu adalah gaya berat atau W. Berarti N di sini negatif. Rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. W yang positif sebaiknya tulis dulu positif di depan. W dikurang gaya normal sama dengan M kali A. Boleh juga diuraikan seperti tadi. W itu kan M kali G. M kali G kurang gaya normal M kali G dikurang gaya normal sama dengan M kali A. Oleh seperti itu ya. Itu jika lift bergerak ke bawah. Kenapa W-nya yang positif? Kita sudah sepakati tadi. Gaya yang searah geraknya dengan percepatan kita bikin positif. Untuk pelajaran dinamika ini seterusnya, gaya yang bergerak searah dengan gerak benda itu positif. Gaya yang berlawanan dengan gerak benda itu kita tulis negatif. Oke? Nah, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya. Seorang anak bermassa 50 kg menaiki sebuah lift dalam sebuah mall karena mau ke lantai 5. Jika lift bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2, hitung besar gaya yang dikerjakan telapak kaki anak pada lantai lift. Jika lift besar gaya yang dikerjakan telapak kaki anak pada lantai itu artinya adalah gaya normal. Sekarang kita jawab saat lift diam. Saat lift diam. Kalau saat lift diam gimana tadi? Rumusnya tadi apa? N kurang W
sama dengan 0. Itu kan? Kenapa sama dengan 0? Karena dia tidak mengalami percepatan. Maka M kali A, A-nya 0 berarti sama dengan 0 ya. Maka N sama dengan W. Atau N sama dengan M kali G. Sama dengan, nah masanya berapa? Masanya 50. Gravitasi berapa? Gravitasi 10, kita anggap aja 10. Berarti jawabannya berapa? Berarti jawabannya adalah 500 Newton. Ingat semua gaya satuannya adalah Newton. Jadi saat lift diam, gaya normal anak itu adalah 500 Newton sama dengan berat anak. Ini untuk jawaban yang A ya. Saat lift diam. Yang A. Oke. Sekarang kita jawab yang B. Kita jawab yang B. Saat lift bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, lift bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau lift bergerak dengan kecepatan konstan, itu artinya GLB, betul tak? Itu berarti benda tersebut mengalami GLB. Kalau benda ber-GLB, maka percepatannya juga 0. Kan tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya juga sama dengan 0. Dengan sendirinya, tentu gaya normal yang dialami anak tersebut sama juga dengan 500 Newton. Sekarang jawaban yang C. Saat lift bergerak ke atas. Lift bergerak ke atas. Kita sepakati tadi, gaya normal arahnya selalu ke atas, gaya berat arahnya selalu ke bawah. Maka kalau lift bergerak ke atas, yang searah dengan percepatan benda tentu gaya normal. Maka di sini N ke atas positif ya. N kurang W sama dengan M kali A. Sama dengan N dikurang W itu M kali G sama dengan M kali A. Tinggal kalian masukkan angkanya. Kita kan mau cari N yang ditanya di sini. N sama dengan M kali A. Ini kita pindah ruas. M kali G-nya kita pindah ruas. Jadi tambah ya. Pindah ke kanan. Berarti M kali G. Sama dengan N sama dengan masa benda kan 50 kg. Berarti tinggal masukkan 50 dikali percepatan benda adalah 2. Tambah masa benda 50, gravitasi kita anggap 10, itu sama dengan, nah 50 dikali 2 berarti 100, tambah 50 kali 10 berarti 500, sama dengan berapa tuh? 600. Nah, ingat di sini udah bisa terjawab. Berat normal kita saat kita diam, lift diam itu 500 Newton. Saat kita naik itu menjadi 600 Newton. Ternyata saat kita naik itu berat kita lebih berat saat kita lift diam. Kenapa? Karena kita bergerak berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Melawan arah gravitasi karena terasa lebih berat. Ya, jadi saat kita lift naik itu gaya berat kita itu lebih besar daripada saat lift diam. Kenapa? Alasannya kenapa tadi? Karena melawan arah gravitasi bumi. Sekarang kita jawab yang D. Saat lift bergerak ke bawah atau turun. Kalau lift bergerak ke bawah,
Artinya percepatannya kan arahnya ke bawah tuh. Gaya yang searah dengan percepatan berarti W. Di sini berarti kita anggap W yang positif. W kurang, berarti kalau W positif, N-nya pasti negatif ya. Sama dengan M kali A. Terus W kita uraikan lagi kayak tadi. M kali G dikurang N sama dengan M kali A. Di sini M kecil, masa itu N kecil. Oke. Kita kan mau cari N nih. Berarti kita tulis saja M kali G. Ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi kurang ya. Kurang M kali A sama dengan N pindah ruas ke kanan. Berarti jadi positif. Nah, masukkanlah di sini. Angkanya seperti tadi. Nah, M kali G. Masa berarti ini 500. 50 dikali 10 berarti 500. Dikurang M kali A, 50 dikali 2, 100. Sama dengan gaya normal. Maka gaya normalnya sama dengan berapa? Maka gaya normalnya sama dengan 500 kurang 100 berarti 400 Newton. Ternyata saat lift turun, berat badan kita itu semakin ringan karena didorong oleh gravitasi atau kita bergerak searah dengan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, itu contoh soal untuk lift. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Itu ya. Kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal pada bidang datar. Kita masuk dulu materinya. Pada bidang datar, nih ilustrasi gambarnya Ibu bikin seperti ini. Ini gambar aslinya ini. Nah, ini sebuah balok diletakkan di atas bidang datar. Terus ini balok, ini tangan nih mendorong. Tangan seseorang mendorong, artinya apa? Dorongan yang diberi oleh tangan itu disebut dengan gaya. Kalau menjawab soal hukum Newton, penerapan hukum Newton pada bidang datar, kalian harus pintar menguraikan gayanya. Gambar aslinya seperti ini, kalian harus bisa membaca gambar ini. Dorongan telapak tangan itu adalah F, kalian harus gambarkan F-nya. Terus, karena terletak pada bidang datar, gaya normalnya nih ke atas, gaya beratnya ke bawah. Di sini dianggap bidangnya kasar, berarti didorong ke kanan, benda bergerak ke kanan. Kalau benda bergerak ke kanan, gesekan ini F kecil ini adalah gaya gesekan. Kalau benda bergerak ke kanan, gesekan ke kiri. Kalau benda bergerak ke kiri, gesekan ke kanan. Kalau benda bergerak ke atas, gesekan ke bawah. Kalau benda bergerak ke bawah, gesekan ke atas. Begitu ya. Gaya gesekan adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, ini gaya-gaya yang terdapat pada ilustrasi ini. Nah, sesuai dengan rumusnya hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Itu rumus secara umum. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena komponen gaya pada sumbu Y itu, kenapa? Karena percepatannya 0. Benda ini tidak bergerak searah sumbu Y. Dia hanya bergerak terhadap sumbu X. Ini ke sini, ke kanan kan? Kanan itu sumbu X. Terus, sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa tidak 0? Kenapa M kali A? Karena benda ini bergerak terhadap sumbu X. Kenapa di sini sama dengan 0? Karena benda tidak bergerak terhadap sumbu Y. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, kalau sigma Fy sama dengan 0, perhatikan gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah gaya normal dan gaya berat. Maka Ibu tulis di sini N kurang W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Gaya normalnya berarti sama dengan W. Sigma Fx sama dengan M kali A. Gaya pada sumbu X, benda bergerak ke kanan sesuai dengan kesepakatan kita tadi. F ini yang ke kanan, berarti gaya gesekan ke kiri, maka di sini F dikurang gaya gesekan sama dengan M kali A. Itu kalau dia bidang datar tidak membentuk sudut.
perhatikan gambar yang ilustrasi yang kedua. Ini, di samping ini penguraian gayanya, anggap aja ini main mobil-mobilan atau tas koper kain kita yang nariknya itu membentuk gaya terhadap lantai atau terhadap bidang. Nah ini nih, ke atas gaya normal, ke bawah gaya berat, nariknya miring sebesar F, membentuk sudut terhadap bidang yaitu sebesar alfa atau theta. Di sini gambarnya alfa, di penguraiannya di sini theta. Sama aja ya, itu lambang sudut. Oke, di sini juga dianggap bidangnya datar. Kalau ini gaya tariknya ke kanan ini kan, kalau gaya tariknya berarti benda ini bergerak ke kanan, kalau benda bergerak ke kanan, gesekannya ke kiri, seperti ini. Nah, karena ingat kembali belajar vektor kelas 10, jika sebuah gaya itu kan merupakan besaran vektor. Jika sebuah gaya sudah membentuk sudut terhadap bidang, maka gaya tersebut perlu kita uraikan secara vektor. Kita uraikan terhadap sumbu X dan kita uraikan terhadap sumbu Y. Ini pelajaran kelas 10 semester 1. Ingat sudutnya di sini. Nih, sudutnya kan di sini nih. Ini ganti lambang aja ya. Ini dibaca alfa, ini dibaca theta, sama aja itu lambang sudut. Nah, ini F-nya. Jadi kalau kalian ketemu gaya yang membentuk sudut kan harus uraikan terhadap komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Sudutnya di sini. Sini F cos theta. Kenapa di sini nilainya cos? Karena yang mengapit sudut. Setiap penguraian gaya yang mengapit sudut itu nilainya selalu cos. Oke ya, karena sudutnya di sini kan yang mengapitnya sumbu X. Maka di sini Fx sama dengan F cos theta. Kalau Fx-nya sama dengan F cos theta, maka Fy-nya sama dengan F sin theta. Kalau posisi sudutnya sekarang Ibu pindah ke sini, ke atas sini misalnya, yang mengapit sudut kan sumbu Y sekarang, maka di sini jadi F cos theta. Sebelah sini jadi F sin theta. Itu konsep dasar untuk belajar vektor. Rumus komponen gaya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena benda tidak bergerak terhadap sumbu Y. Benda hanya bergerak terhadap sumbu X. Sigma Fy, apa aja jumlah gaya atau komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y? Pertama, lihat panahnya yang ke atas dan ke bawah. N, W, dan F sin theta. Ingat, N, W, F sin theta. Maka di sini Ibu tulis N ditambah F sin theta dikurang W. Kenapa kurang W? Karena arah gayanya ke bawah sama dengan 0. Itu ya, sama dengan 0. Atau biar jelas Ibu tambahkan di sini, kalau pada bidang datar, besar gaya normal itu sama dengan M kali G. Oke, kalau di sini besar gaya normal sama dengan apa jadinya? Ini pindah ruas min W jadi W ya, jadi positif W ya. Berarti di sini W. F sin theta pindah ruas jadi kurang. Berarti di sini F sin theta. F sin theta. Nah, itu F sin theta. Jadi untuk hukum Newton rumusnya nggak bisa kalian hafal. Kalian cukup menghafal sigma F sama dengan M kali A. Setiap berubah gambar akan berubah bentuknya, akan berubah rumusnya. Yang penting pandai menguraikan gayanya, terus tahu yang positif negatifnya, terus tahu jenis gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sekarang kita lihat komponen pada sumbu E. Sigma Fx sama dengan M kali A, bukan 0 lagi karena benda ini bergerak terhadap sumbu X. Gaya apa aja yang bekerja pada sumbu X? Perhatikan lagi gambar. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah ini ke kanan positif, benda bergerak ke kanan nih kan positif.
Berarti searah gerak benda kita anggap positif, maka di sini Ibu tuliskan F cos theta kurang F gesekan. Kalau benda ke kanan berarti gesekan ke kiri, dikurang FG sama dengan M kali A. Rumus untuk menghitung FG itu sama dengan mu dikali N. Mu itu adalah koefisien gesekan. Ini tidak memiliki satuan, tapi pasti diketahui di soal. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar. Ini gaya 8 Newton. Arahnya ke kiri. Di sini gaya ke kanan sebesar 10 Newton. Jika bidang kasar, tentukan A besar gaya normal. Ini tetanya 37 derajat ya. B besar gaya berat, C besar percepatan sistem, D besar gaya gesekan jika mu-nya 0,2. Ingat, kita nggak tahu ini. Kalau berarti ada gesekan lagi yang harus kalian tambahkan nanti ini. Tapi kita kan benda ini ditarik kiri kanan ini. Menariknya ke kanan 10 Newton dengan sudut 37, menariknya ke kiri 8 Newton. Nah, kita harus tahu dulu berapa besar gaya ke kanan, berapa besar gaya ke kiri. Baru kita bisa menentukan kemana arah gesekannya. Ya, jawab. Kita cari dulu arah gaya ke kanan ya. Besar F ke kanan itu berapa? Ini berarti kan sudutnya di sini nih. Kita uraikan terhadap sumbu X, berarti ke sini ya. Nih, kita uraikan terhadap sumbu X, berarti F cos theta. Oke. F cos theta sama dengan, masukkan F-nya kan 10. 10 Newton. Dikali cos 37 derajat. Dikali cos 37 derajat. Nah, dikali cos 37 derajat. Tuh kan? Sama dengan 10 dikali cos 37 itu berapa kemarin semester 1? Cos 37 adalah, ini 30 ya, 37 ini ya, aku salah Ibu ya. 37, cos 37 adalah 0,6 ya. 0,6. Berarti cos 37 0,8 ya. Berarti di sini 8 Newton. Nah, berarti besar gaya yang bekerja ke kanan sebesar 8 Newton. Dan ke kiri 8 Newton. Artinya apa? Gaya yang bekerja ke kanan sama ke kiri itu besarnya sama. Berarti kalau sama besarnya gesekannya kemana? Itu ya. Jadi untuk menjawab soal ini kalian harus bisa menguraikan gambarnya dulu. Berarti ke atas gaya normal, ke bawah gaya berat, ke sini F cos theta, ke atas tadi adalah F sin theta. Kita jawab besar gaya normal. Kita jawab yang A.
N tambah F sin theta sama dengan ke bawah gaya berat ya, kurang W sama dengan 0. Atau nah, kita kan mau cari gaya normal nih yang ditanya, maka N sama dengan, ingat W pindah ruas berarti positif, F sin theta pindah ruas berarti negatif. Maka gaya normal sama dengan W M kali G kurang F sin theta maka N sama dengan M kali G, masanya 2 kg, gravitasi 10, berarti 20. Ya 2 kali 10 ya, 20. Dikurang, F-nya di sini adalah 10. Dikali sin 37 derajat. Sin 37 derajat maka N sama dengan 20 dikurang 10 sin 37 berarti 0,6. Kalian itu namanya sudut istimewa. Mungkin Pak Rian sudah memberikan waktu pembelajaran vektor. Maka N sama dengan 20 kurang 10 dikali 0,6 berarti 6. Berarti di sini dapat gaya normalnya adalah 14 Newton. Gaya normalnya adalah 14 Newton. Itu pertanyaan yang A. Terus besar gaya berat. Nah, besar gaya beratnya berapa? Gaya beratnya itu, ya lagi ke persamaan ini tadi. Sekarang gaya beratnya dicari, gaya normalnya kan udah ada nih. Gaya beratnya tentu 20 Newton ini. Oke. Terus yang C, percepatan besar percepatan sistem. Nah, yang ditanya ya, ini gaya berat Ibu rasa nggak perlu Ibu jelaskan. Ibu langsung menjelaskan yang C saja, besar percepatan. Percepatan atau A. Besar percepatan atau A. Nah, kalau besar percepatan, kalian harus hafal ini. Ini semua gaya-gaya yang bekerja di sini. Ibu tambah-tambahkan aja gayanya ya yang bekerja di sini ya. Berarti ini agak butuh waktu lama. Ambil nih.
Berarti kita tambahkan gayanya. Berarti ke sini adalah F cos theta tadi ya. Terus gaya ke atas. Gaya ke atas. Oke. Ingat yang di sini ini berarti F cos theta. Nah, ke samping sini berarti F sin theta ya. Nah, itu penguraian gayanya, paham ya? Kalau sumbu E kan mengapit sudut, berarti itu cos. Berarti sumbu Y-nya sin. Nah, kita jawab yang ditanya yang C adalah besar percepatan. Besar percepatan. Seharusnya yang dicari dulu adalah pertanyaan D aja Ibu dulu kan besar gaya gesekan. Oke ya. Yang C kita taruh di bawah karena untuk menghitung percepatan ini kita butuh gaya gesekan. Yang D aja Ibu dulu kan. Gaya gesekan. Ingat rumus gaya gesekan adalah rumus gaya gesekan sama dengan mu
kali gaya normal. Mu kali gaya normal. Mana mu di sini nih? Mu kali gaya normal. Berarti sama dengan mu-nya di soal berapa diketahui? 0,2. Ya udah kalian tinggal masukkan 0,2 dikali ya normal kita kan udah dapat 14, berarti kali 14. 0,2 dikali 14 berapa? 14 kali 2 28 ya, berarti 2,8 Newton. Nah, terdapat gaya gesekannya 2,8 Newton. Sekarang kita hitung besar percepatannya berapa. Nah, besar percepatannya kita pakai sigma F. Jumlah komponen gaya. Apa-apa aja komponen gaya ke kanan. Berarti ke kanan benda gerak ke kanan kan. Benda hanya bergerak terhadap sumbu F. Berarti F cos theta. F cos theta. Terus dikurang yang ke kiri. Newton dikurang 8. Oke. Ini langsung aja di sini 10 aja kita masukkan. Cos 37. Langsung angkanya aja biar jangan terlalu lama. Cos 37 derajat. Nah, cos 37 derajat. Nah, ini kan seimbang nih gesekannya. Gaya ke kanan 10 gaya ke kanan 8 Newton, gaya ke kiri atau di sini Ibu ganti aja angkanya biar jangan meragukan. Ibu ganti aja 6. Ingat, ke kanan 6 Newton, ke kiri 6 Newton, ke kanan dapatnya tadi adalah 8 Newton. Berarti benda bergerak ke kanan, berarti gesekan ke kiri. Berarti dikurang 2,8. Sama dengan 2,8 ya. Ini angkanya Ibu ganti ini jadi 6 Newton. Berarti 2,8. M-nya berapa? Kan M kali A. M-nya adalah 2 kg dikali A. Nah, kita selesaikan. 10 cos 37 0,8 kurang 8 kurang 2,8 sama dengan 2A. Itu ya. Sama dengan 10 dikali 0,8 berarti 8 ya. Kurang 8 kurang 8 kurang 2,8 sama dengan 2A. Nah, ini kan 0 nih. Ini 10, ini jadi kurang 6 tadi ya. Ini angkanya kan Ibu ganti tuh. Kurang 6, berarti di sini kurang 6. Nah, 8 kurang 6, 2. 2 dikurang 2,8 berarti min 0,8.
Berarti negatif 0,8 sama dengan 2A. Maka A sama dengan min 0,8 dibagi 2. Nah, min 0,8. Tanda negatif di sini hanya menyatakan kemana arah geraknya. Berarti kalau negatif tadi, kalau ke kanan positif, berarti benda ini bergerak ke kiri. Ya, benda ini bergerak ke kiri. Sebesar 0,8 dibagi 2. Kalau sama-sama dibagi 2 aja, berarti saya disederhanakan ya. A sama dengan min 0,4 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatannya adalah negatif 0,4. Tanda negatif di sini kemana arah gerak benda aja. Bukan nilainya ya, tapi arah gerak benda. Jadi begitulah soalnya. Jadi kalian harus bisa menguraikan. Berarti ini kan ke kanan arah gayanya 8 Newton. Berarti ke kiri di sini 6 Newton. Ke kiri 6 Newton. Artinya apa? Ke kanan lebih besar daripada ke kiri. Artinya gaya gesekan bekerjanya ke kiri. Benda pasti bergerak ke kanan kan, karena gaya ke kanan lebih besar. Berarti gesekan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, F gesekannya ke kiri. Jadi ini diagram gaya yang bekerja pada soal ini. Kita lanjut. Oke. Contoh soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Nah, dua balok yang didempetkan masih terletak pada bidang datar, tapi di sini bidangnya atau lantainya dianggap licin. Nah, kalau kalian jumpa soal seperti ini, yang ditanya itu adalah besar gaya kontak. Jawab, gaya kontak sama dengan, atau gaya kontak itu biasanya kalau di fisika itu dilambangkan dengan P, atau kalian tulis gaya kontak juga boleh, atau FK juga boleh. Maka besarnya P itu sama dengan, ya besarnya P itu kan ada dua ini nih, kan rumus gaya itu kan M kali A ya. Ingat, gaya ini bersentuhan dengan balok yang 30 kg. Untuk menghitung gaya kontak yang dipakai adalah balok yang 45 kg yang tidak bersentuhan. Jadi itu kuncinya. Kalau gayanya bersentuhan dengan balok
30 kg. Untuk menghitung gaya kontak, massa yang dipakai adalah massa yang satu lagi yang tidak bersinggungan langsung dengan gaya. Jadi rumus ini bisa juga kalian pakai. Oke, kita misalkan aja di sini. Misalkan aja di sini. M1. Sini M2 ya. Maka besar gaya kontak itu sama dengan M2 dikali A. Nah, M2 dikali A. Jadi itu aja kesimpulannya. Kalau gayanya bersinggungan dengan M1, maka massa yang dipakai adalah M2. Jika gaya bersinggungan dengan M2, maka massa yang dipakai adalah M1. Sekarang untuk menjawabkan ini cari A dulu. A rumusnya apa? A sama dengan F. A sama dengan F per M. Per M1 tambah M2. Itu ya. Maka bisa juga dihitung sama dengan F-nya berapa? 15. F-nya 150. M-nya tambahkan aja 30 tambah 75 tambah 45 berarti 75. Maka dapat A-nya sama dengan 2. Nah, dapat A-nya 2. Baru bisa kalian hitung ininya. Baru bisa dihitung P-nya. P sama dengan 45 dikali 2. Berapa 45 kali 2? Besar gaya kontak sama dengan 90 Newton. Nah, itu ya untuk persoalan seperti ini. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Jadi, untuk hukum Newton ini harus mahir menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, karena setiap berubah gambar rumusnya akan berbeda, tapi konsepnya tetap menggunakan konsep hukum kedua Newton. Untuk selanjutnya, kerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, ada 2 buah tugas. Nah, seperti gambar ini, kalian buat gayanya seperti tadi. Sekarang sudutnya terhadap sumbu Y, maka Y-nya yang cos, X-nya yang sin sekarang. Nah, ini baloknya 3, yang ditanya juga tentukan besar gaya kontak antara M1 dan M2, M2 dan M3. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ibu sudahi dengan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.